Pernah dengar nggak? Setiap kali ada demo besar di Indonesia, pasti ada aja yang nyeletuk. Ah, ini pasti ada antek asing di belakangnya. Nah, tuduhan ini tuh kayak kaset rusak, diputar lagi dan lagi. Yuk kita bedah bareng-bareng, dari mana sih asalnya taktik ini, dan kenapa kok masih laku sampai sekarang? Coba deh kita lihat lagi demo-demo besar beberapa waktu terakhir. Isunya kan jelas banget ya, datang dari keresahan kita sendiri. Entah itu soal ekonomi yang makin susah, aturan yang nggak pro rakyat, atau RUU yang, ya ampun, kontroversial banget. Itu kan suara kita, suara warga negara yang sah kan? Tapi, apa jawaban yang sering kita dengar? Bukannya menjawab isunya, fokusnya malah dialihkan. Contohnya nih, Presiden Prabowo Subianto sering banget bilang seperti yang tertulis di sini, kalau ada antek asing yang nggak suka Indonesia maju. Jadi kritik dari rakyat langsung dibingkai seolah-olah ini semua kerjaan orang luar. Kedengerannya kayak isu baru ya. Padahal ini tuh taktik jadul yang didaur ulang. Serius deh. Biar ngerti polanya, kita harus flashback sedikit nih ke masa lalu, ke sebuah era yang, wah, polanya mirip banget sama sekarang. Oke, kita mulai penelusuran kita. Kita akan lihat gimana jejak taktik Orde Baru ini ternyata masih ada sampai sekarang. Sejarah berulang, katanya. Nah, lihat deh perbandingan ini. Kelihatan jelas banget kan? Di sebelah kiri ada retorika zaman Soeharto menuduh mahasiswa itu alat asing buat ganggu stabilitas. Sekarang, lihat yang kanan, retorika dari Pak Prabowo. Mirip banget kan? Polanya sama persis. Tujuannya yang satu, bikin para pengkritik kelihatan jelek, dicap pengkhianat, biar argumen mereka nggak didengerin. Dan yang kena cap antek asing ini siapa aja? Wah, daftarnya panjang. Dulu ada mahasiswa, aktivis buruh. Sekarang, aktivis lingkungan, teman-teman dari LSM, bahkan saudara-saudara kita yang demo di Papua. Pokoknya, siapapun yang berani mengkritik pemerintah, risikonya ya ini, langsung dituduh bagian dari konspirasi global. Dan ternyata, ini bukan cuma kearifan lokal Indonesia loh. Taktik kayak gini itu bagian dari pola disinformasi global. Jejaknya bahkan bisa kita tarik jauh, dari Moskow sampai ke Jakarta. Salah satu pemainnya, media yang didanai pemerintah Rusia. Contohnya Sputnik. Mereka ini rajin banget memperkuat narasi antek asing di Indonesia. Pernah tuh mereka ngutip omongan seorang propagandis yang bilang kalau demo di sini itu didalangi oleh negara-negara barat. Klop kan narasinya? Nah, biar paham logikanya, kita harus kenal istilah ini, color revolution atau revolusi warna. Ini tuh semacam mindset atau kacamata yang dipakai sama elit di Rusia. Buat mereka, setiap ada gerakan rakyat dimanapun yang melawan penguasa, itu pasti bukan murni dari rakyat. Pasti katanya ada operasi rahasia dari barat di belakangnya. Timeline ini nunjukin evolusinya dengan jelas banget. Awalnya, di tahun 2012, Rusia bikin UU agen asing buat ngebungkem kritik di dalam negeri. Terus, taktik ini diekspor, dipakai buat ngecap demo di negara tetangga kayak Ukraina, Belarus, dan lainnya. Dan coba tebak, sekarang narasi yang sama persis muncul lagi di Indonesia. Salah satunya lewat media kayak Sputnik tadi. Polanya kelihatan banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih narasi ini ampuh banget dan terus-terusan dipakai? Yuk, kita bongkar strateginya. Karena ini bukan cuma omong kosong loh, ini adalah alat politik yang sangat efektif. Ternyata ada 3 tujuan utamanya. Pertama, buat mendelegitimasi. Gampangnya gini, daripada capek-capek jawab kritikan, mending serang aja orangnya. Cap dia sebagai boneka asing. Selesai urusan. Kedua, buat membakar nasionalisme. Isu dalam negeri yang rumit kayak korupsi atau lapangan kerja, tiba-tiba dialihkan jadi seolah-olah kita lagi perang lawan ancaman dari luar. Dan yang paling ngeri, yang ketiga, ini jadi alasan buat menindak tegas para aktivis, karena mereka kan udah dicap sebagai pengkhianat negara. Efeknya, wah, kayak domino yang runtuh. Dan yang kena, ya demokrasi kita. Substansi kritik jadi nggak penting lagi. Ruang buat ngobrol baik-baik jadi sempit. Dan yang paling parah, kita sebagai rakyat seolah-olah dianggap nggak punya otak buat mikir sendiri. Harus ada yang menggerakkan. Akhirnya apa? Anak muda jadi takut bersuara, dan kita semua jadi saling curiga. Terus gimana dong caranya kita keluar dari lingkaran setan ini? Masa mau gini terus? Gimana caranya kita bisa putus rantai ini? Jawabannya sebetulnya ada di kita sendiri, yaitu dengan memperkuat suara kita sebagai warga negara. Yuk, kita lihat jalan keluarnya. Nah, kutipan ini keren banget dan kena langsung ke intinya. Kita harus geser fokusnya. Pertanyaan yang benar itu bukan siapa yang bayar demo, tapi kenapa orang-orang sampai harus demo? Ada masalah apa sih di balik kebijakan pemerintah yang bikin rakyatnya resah? Jadi, intinya begini teman-teman.
Protes itu bukan tanda ada campur tangan asing. Justru sebaliknya, protes itu adalah barometer demokrasi. Tanda bahwa kita warga negaranya masih peduli. Tanda bahwa demokrasi kita masih bernapas. Jadi, kritik yang murni itu justru vitamin buat demokrasi, bukan ancaman dari luar. Lalu, solusinya apa? Rekomendasinya jelas. Perkuat mekanisme di mana suara kita bisa didengar. Pemerintah harus bikin lebih banyak ruang dengar yang serius, bukan formalitas doang. Jadi, kritik kita bisa ditanggapi dengan baik, dan turun ke jalan nggak jadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Jadi sebagai penutup, mari kita ingat ini baik-baik. Yang sebetulnya asing di sini itu ya narasi konspirasi itu sendiri yang sengaja diimpor buat membungkam suara kita. Kalau suara rakyat yang menuntut keadilan, nah itu baru suara asli demokrasi Indonesia, murni dari hati.